Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Pada mata pelajaran PKN di pekan kedua ini kita akan membahas tentang PPKI. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan fasihkanlah lidahku supaya dipahami kata-kataku. Amin. Pada pertemuan pertama, anak-anak sudah membahas tentang BPUPKI. Setelah dibentuk BPUPKI, kemudian dibentuklah PPKI. Untuk mengetahui informasi tentang PPKI, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yakni tentang pembentukan PPKI. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara mengenai pembentukan BPUPKI. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan UUD bagi negara Indonesia Merdeka. Nah, kini digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, tugas PPKI ini sendiri yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dan yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. PPKI ini diresmikan oleh Jenderal Terauchi pada 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dan dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiriningrat. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai ketua. Anggotanya sendiri berjumlah 21 orang. Nah, golongan muda menganggap PPKI adalah sebagai suatu badan bentukan pemerintah pendudukan militer Jepang yang sudah tentu memiliki pemihakan terhadap Jepang. Nah, jadi di sini golongan muda itu tidak begitu menyukai dibentuknya PPKI. Nah, sehingga PPKI yang semula berencana mengadakan sidang pada tanggal 16 Agustus 1945 tidak dapat dilaksanakan karena ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini berhubungan dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 15 Agustus 45, sehingga golongan muda ini mendesak agar kemerdekaan itu segera dipersiapkan. Nah, golongan muda ini mendesak Soekarno agar mengumandangkan proklamasi. Nah, sebaliknya golongan tua ini menolak dengan alasan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harus dipersiapkan secara matang. Nah, setelah melalui beberapa kesepakatan, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini dibawa ke Rengas Dengklok oleh Adam Malik dan Hairul Saleh. Nah, mereka ini didesak untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukanlah upacara pembacaan proklamasi dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya tugas PPKI ini yang berikutnya adalah mengadakan sidang. Sidangnya yang pertama yaitu tanggal 18 Agustus 1945, artinya sehari setelah Indonesia Merdeka atau proklamasi dibacakan. Nah, hasil sidangnya sendiri mengesahkan UUD 1945. Kalau di BPUPKI kan masih rancangan undang-undang ya. Nah, kalau
di sidang pertama ini disahkan UUD 1945. Kemudian memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, yang ketiga itu membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau sekarang namanya MPR dan DPR ya. Nah, kemudian ada sidang yang kedua, yakni menghasilkan membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian membentuk pemerintah daerah. Nah, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kalau sekarang sudah banyak ya, sudah ada 34 provinsi. Nah, kemudian mengadakan sidang yang ketiga lagi pada tanggal 22 Agustus 1945, yakni membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, pembentukan Badan Keamanan Rakyat ini sendiri bertujuan agar tidak memancing permusuhan antara tentara asing di Indonesia. Anggota BKR ini sendiri adalah himpunan bekas anggota Peta, Heiho, Senandan, Kebodan, dan semacamnya ya, yang mana ini adalah bentukan-bentukan Jepang. Setelah menyimak video tentang PPKI, sekarang tugas teman-teman adalah membuat jurnal sentra tentang PPKI minimal 20 kalimat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.